Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hasfi Zulfauzi dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Dari sekian banyak tema yang tersedia, saya memilih Mindfulness and Focus karena menurut saya inilah salah satu keterampilan yang paling saya butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita mulai saja. Coba kita jujur sebentar. Setiap hari, kita dibanjiri notifikasi, pesan, dan konten yang seolah tidak ada habisnya. Baru membuka satu aplikasi, kita sudah pindah ke aplikasi lain. Akibatnya, pikiran ikut penuh, jadi kita sulit tidur, dan perhatian terpecah kemana-mana. Padahal kalau saya renungkan, perhatian itu adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas. Kita sering merasa sibuk seharian, tetapi belum tentu benar-benar hadir pada apa yang sedang kita kerjakan. Nah, di titik inilah menurut saya mindfulness dan fokus menjadi penting, bukan sekedar tren sesaat, melainkan keterampilan hidup. Sebelum melangkah lebih jauh, kita sepakat dulu artinya ya. John Kabat-Zinn, tokoh yang mempopulerkan mindfulness, menjelaskan sebagai cara memperhatikan yang khusus, yaitu dilakukan dengan sengaja pada saat kini dan tanpa menghakimi. Oxford Dictionaries menyebutnya sebagai keadaan mental yang memusatkan kesadaran pada saat ini sambil menerima perasaan, pikiran, dan sensasi tubuh yang tenang. Sementara Bir menekankan sisi pengamatan tanpa menghakimi. Kalau saya sederhanakan, intinya adalah sadar penuh, hadir di saat kini, dan menerima apa adanya tanpa buru-buru menilai. Mindfulness memiliki 4 kualitas yang saling melengkapi. Pertama, kehadiran atau presence, yaitu benar-benar hadir dan fokus pada saat ini. Lalu kedua, kesadaran atau awareness, pikiran yang jernih dan peka menyadari apa yang terjadi. Ketiga, kebaikan atau kindness, sikap menerima dan tidak menghakimi, termasuk kepada diri sendiri. Dan keempat, ketenangan atau relaxation, sikap sabar dan melepaskan tanpa memaksakan keadaan. Menurut saya, yang menarik di sini adalah mindfulness bukan soal mengosongkan pikiran, melainkan soal bagaimana cara kita menyikapi pikiran itu. Lalu kemudian, Kabat-Zinn juga merumuskan 7 fondasi yang menopang praktik mindfulness, yaitu melepaskan, tidak menghakimi, sabar, pikiran pemula, penerimaan, tidak memaksa, dan kepercayaan. Saya pribadi paling terkesan dengan pikiran pemula atau beginner's mind. Artinya, kita memandang suatu seolah baru pertama kali, tanpa terburu-buru, menyimpulkan bagi saya ini pengingat yang bagus untuk tetap rendah hati dan terbuka saat belajar hal baru. Ada satu kalimat yang saya suka. Kemarin sudah menjadi sejarah, esok masih menjadi misteri, dan hari ini adalah hadiah. Itulah alasannya dalam bahasa Inggris saat ini disebut dengan the present, yang juga berarti pemberian. Tetapi saya ingin menekankan satu hal yang sering disalahpahami. Fokus pada masa kini bukan berarti mengabaikan tujuan masa depan. Kita tetap boleh punya rencana dan cita-cita. Bedanya, kita mengerjakannya dengan hadir penuh, satu langkah pada satu waktu, bukan cemas, terus-menerus memikirkan hasil. Sekarang, mari kita bicara soal fokus dan satu mitos yang menurut saya perlu diluruskan, yaitu multitasking. Anggapannya, anggapan umumnya, multitasking itu keren, mengerjakan banyak hal sekaligus dalam waktu yang sama, dan terlihat produktif. Padahal kenyataannya otak kita tidak benar-benar bekerja paralel. Yang terjadi, otak berpindah-pindah tugas dengan sangat cepat, dan setiap perpindahan itu menguras energi serta menurunkan kualitas hasil. Dari pengalaman saya sendiri, saat mengerjakan tugas sambil membalas chat dan menonton video, hasilnya semua jadi setengah-setengah. Jadi buat saya, fokus itu justru sederhana, satu hal pada satu waktu dengan perhatian utuh. Tujuan kita sebenarnya jelas ya, yaitu fokus dan hadir penuh pada tugas. Tetapi ada dua hal yang sering menariknya. Yang pertama,
menunda-nunda. Menunda membuat kita tidak hadir untuk pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sekarang. Yang kedua, distraksi, entah itu notifikasi, media sosial, atau pikiran yang melompat-lompat kemana-mana yang menarik perhatian kita keluar dari saat ini. Menyadari dua hal ini, menurut saya, sudah menjadi setengah dari solusinya. Lalu apa manfaatnya kalau kita melatih mindfulness sih? Merujuk pada American Psychological Association, manfaatnya cukup nyata. Mindfulness dapat mengurangi stres, menajamkan daya ingat, meningkatkan fokus, menyeimbangkan emosi, supaya respon kita lebih tenang, menambah fleksibilitas berpikir, sampai menyehatkan hubungan karena kita lebih hadir saat bersama orang lain. Bahkan ada manfaat kesehatannya loh, seperti meningkatkan imunitas. Jadi ini bukan konsep yang mengawang, tetap punya dampak yang bisa dirasakan. Bagaimana cara melatihnya ya? Ada beberapa cara sederhana yang sudah coba kita terapkan. Pertama, ubah cara pandang, ubah pekerjaan yang harus dilakukan menjadi hal menarik yang bisa dikerjakan. Lalu susun batas prioritasnya. Kedua, kembali dengan sadar. Saat pikiran mengembara, sadari. Lalu kembalikan perhatian ke titik kesadaran. Misalnya nih napas, ini perlu diulang berkali-kali, dan itu wajar. Ketiga, rawat pikiran positif, karena itu bahan bakar untuk tetap hadir. Dan keempat, pilih menjadi mindful atau berperhatian, bukan mindful, yaitu benak yang penuh sesak. Sampai di sini, izinkan saya menyampaikan opini pribadi saya. Menurut saya, di era digital, fokus bukan sekedar soal produktivitas. Fokus adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika saya benar-benar hadir, kualitas belajar, karya, dan hubungan yang saya ikut meningkat. Dan yang paling saya rasakan, mindful membuat saya memilih kemana perhatian saya pergi, bukan diseret oleh notifikasi. Dan kemudian kesimpulan sederhananya, mari kita bergerak dari mindful, yaitu benak yang penuh dan sulit hadir, menuju mindful, yaitu berperhatian dan hadir sepenuhnya. Karena pada akhirnya, hari ini memang adalah hadiah, dan sayang sekali kalau kita lewatkan tanpa benar-benar hadir menikmatinya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Nama saya Hasfi Sulfauzi. Sampai jumpa.